يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Baik, ikhwah fillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, eh, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian kita bisa berzikir kepada Allah Azza wa Jal, kemudian kita bisa ibadah-ibadah yang lainnya di antara yang sekarang ini kita lakukan, yaitu belajar ilmu syar'i insyaallah taala, yang mana semua itu karunia dan pemberian Allah Azza wa Jal, ya, bukan kehebatan kita, bukan karena kita yang paling benar, paling bertakwa, tapi semua itu hidayah, pertolongan, petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Maka jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya ikhwah, suaranya terdengar ya Mas Budi? Jelas? Jelas Ustaz. Barakallahu fikum. Masyaallah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang ana sampaikan di pertemuan yang lalu, insyaallah taala pada hari ini kurang lebihnya sekarang di akhir pertemuan di bulan Oktober ya. Maka insyaallah pada malam ini kita akan latihan soal, ya, latihan soal yang mana latihan ini untuk mengevaluasi kita bersama, khususnya anak pribadi, secara umum untuk antum semuanya juga. Oh berarti selama ini saya sudah paham ini, sudah tahu ini dan lain sebagainya. Khususnya untuk anak pribadi untuk dievaluasi ke depannya bagaimana mungkin metode yang lebih bagus, cara yang lebih mudah dan lain sebagainya. Akan tapi semua itu sia-sia ketika nggak ada sedikit pengorbanan dari antum. Baik. Insyaallah taala kita akan ana share link di grup di WA ya. Jadi insya Allah bisa ya. Kita sambil live seperti ini, sambil antum buka di WA itu insya Allah bisa. Karena nanti khawatirnya kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kelas seperti ini. Oh ini kendala ini, fadhal. Tapi kalau untuk jawabannya jangan. Ini insya Allah jawabannya cukup ABC insya Allah. Tidak susah. Insya Allah 5 menit selesai. Cuma 10 soal. Ini untuk latihan saja. Setelah itu nanti kita evaluasi bersama satu persatu soal yang kita jawab, apakah benar, apakah salah, mana yang benar, mana yang salah, kita kaitkan ke pembelajaran yang telah kita ajar selama kurang lebih 3 bulan ya ikhwah, kurang lebihnya. Insyaallah sudah lama ternyata ya ikhwah. 3 bulan ini apa yang kita dapat dan gitu. Baik, ana share sekarang, silakan dibuka grup WA-nya dan bisa langsung mulai ya. Bisa langsung diklik. Nanti mungkin hanya meminta email di antum langsung ada tanpa nulis, tanpa apa, insya Allah cukup tulis nama antum. Nah, nanti berketahuan, jangan dikosongin, wah malu ini berapa nih, jangan, ini harus namanya ada. Ini khusus di anak, yang lainnya nggak tahu insya Allah taala, kecuali nanti kita umumkan. Tapi insya Allah yang paling pertama antum klik nama ini hanya untuk ke anak, bukan untuk di ini. Nah ini set. Oke, fadol bisa dimulai linknya di Google Form. Maka langsung dimulai. Tafadhol. Ada kendala apa? Silahkan disampaikan. Apa nggak bisa dibuka? Taib. Afwan sebelumnya. Kita absen terlebih dahulu mungkin ya. Biar lebih ini. Taib Mas Abu Reza hadir ya. Kemudian Mas Abu Reza ada? Terdengar? Mas Bagus? Nah, Ustadz, anak hadir Ustadz. Mas Bagus, Pak Gatot, Mas Budi. Ini nggak ada suaranya atau Diana ini? Hadir Ustadz. Ada suara. Alhamdulillah hati. Pak Gatot hadir juga ya. Kemudian Mas Dafa Zulham. Maka hadir. Belum ada suaranya.
Kemudian Mas Franky, Mas Gary Leo. Hadir Mas Franky? Hadir Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Mas Gary Leo? Hadir. Pak Lubis hadir. Mas Made hadir ya. Mas Musa, Mas Niko, Mas Panca, Dr. Sabar, Pak Tri, Pak Didi, Mas Zema. Zema ini siapa ikhwan ya? Benar Zema ya? Ikhwan? Mas Zema bisa apa namanya? Terdengar suara anak? Yang mana Mas Zema? Terdengar Ustaz. Terdengar ya? Insyaallah barakallahu fikum. Baik, silakan dimulai yang sudah buka linknya. Ini nggak boleh buka catatan ya ikhwannya. Apa gunanya ujian kalau buka catatan ini? Bukan catatan. Ini antum buka catatannya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang suka nyontek itu bukan golongan dari kami. Nah, curang itu bukan golongan dari kami. Walaupun ini pertama Afan Apa, Pak Ustaz? Gatot silakan. Silakan. pertama kan Zaid kok tulisannya Muhammad. Antum jangan terjemahkan ya ikhwah, itu pasti diterjemahkan. Jadi ini kebalik. Antum keluar lagi, masuk lagi, jangan diterjemahkan. Kalau diterjemahkan akhirnya kebalik. Karena apa? Ada teks bahasa Arab, nanti diterjemahkan dibalik. Apakah diterjemahkan Pak Gatot tadi? Bukan, maksudnya kan namanya Zaid kok jadi Muhammad. Baik, sebentar. Soalnya Oh, tayyib, itu ketukar ini, nggak apa-apa. Itu diganti dengan Muhammad ya, Pak Gatot ya. oh, Ustaz. Nah. Itu kebalik ininya. Fadal. Itu awalnya Zaid, di jawabannya Muhammad. Nah, salah ngetik itunya di Zaidnya. Baik. Muhammad telah pergi. Nah, fadal. Nah, Apa jangan Ustaz yang paling diterjemahkan. atas? Fadal, yang paling atas. Google Yang Form yang paling paling atas atas. itu nama atau email Ustaz? Ada ininya. Bahasa Kemudian Inggris teks itu. jawaban singkat. Naam, itu nama antum Mas Musa Biludin. Nama antum. Yang paling atas nama antum. Yang ada tulisannya teks jawaban singkat di situ. Sudah bisa buka semuanya atau ada kendala? Fadal bisa didiskusikan. Ya. Diusahakan tidak buka buku atau googling ya bodoh wae. Baik, ada yang masuk Mas Panca, silahkan untuk buka grup WA-nya, ada link ya. Mas Fazli Santoso, bisa juga dibuka linknya, buka WA-nya, ada link situ, lihat adik. Baik, kemudian itu yang baru masuk. Mas Ubay, silahkan bisa dibuka linknya di WA. Nanti kalau ada sedikit kendala atau apa, silahkan dimasukkan di share di sini. Fadol bisa dimulai. Dan di sini anak sudah terekam ya ikhwah ya. Siapa yang sudah menjawab dan lain sebagainya. Belum ada yang kirim jawaban ini ya. Insyaallah. 5 menit selesai insyaallah. Soal kurang jelas atau ini silakan disampaikan. Pak Ustadz, ini mencet yang bulat-bulat itu Pak Ustadz. Iya betul, mencari yang bulat salah satunya sampai ada titik bulatnya hitam atau merah tergantung HP biasanya. Nanti setelah selesai paling bawah ya ikhwah ya, dikirim. Kalau cuma mencet ya belum sampai dikirim nanti bisa terlihat dapat nilai skor berapa nanti insyaallah. Nah, tapi Akhi Yeris bisa dilihat di grup WA Akhi Yeris untuk mulai di ujiannya, latihan ya, bukan ujian, latihan saja. Mas Umar Fatoni, Masya Allah, barakallahu fikum, syafaqallah. Bisa dibuka di link ininya, WA. Insya Allah itu latihan soal untuk maklumat saja. Maklumat itu ya latihan, seberapa kita menangkap lah ya. Waktu lama insya Allah, jangan buru-buru, bisa di murojaah dan lain sebagainya. Dan jawabannya hampir mirip-mirip. Jangan semua benar semua ini, jangan. Kita ada yang salah itu jawabannya itu.
Punya anak sudah masuk. Baik, coba Anda cek terlebih dahulu. Baik, Pak Gatot ya. Baik, Anda cek terlebih dahulu. Nah, sudah ada yang masuk. Kita coba lihat siapa saja. Yang pertama Mas Geri Leo. Mas Geri Leo. Nah, ini kelihatan ini skala berapa. Kemudian Pak Gatot sudah masuk. Kemudian Pak Triyono sudah masuk. Ini ada yang salah juga ini. Kemudian Pak Panca sudah masuk. Ada yang salah juga. Nanti kita evaluasi bersama ya. Pak, ini nggak ada yang di sini. Siapa ini yang nggak ngisi nama ini? Nah, ini yang repot. Yang nggak ngisi nama bisa diulangi lagi. Nggak apa-apa. Anda tadi buka linknya beberapa percobaan. Yang belum isi lama silakan diulang lagi. Nggak apa-apa. Nggak usah malu untuk Isi namanya evaluasi di bersama. mana, Ustaz ya? Yang paling atas, antum paling atas, kemudian ada tulisan apa di sini tadi? Afwan sebentar. Teks jawaban singkat, nah itu antum tulis nama antum di situ. Paling atas. Anda bahasa Inggrisnya itu, Anda juga belum bisa ngerubah Inggrisnya itu jadi Arab atau jadi ini belum bisa. Saya berikutnya ada Pak Winardi, ya. Nanti dikoreksi lagi, insya Allah ada beberapa yang salah. Kemudian Pak Bagus, Mas Bagus sudah ada juga. Ada beberapa yang evaluasi yang salah nanti. Kemudian Mas Niko, Masya Allah nanti coba dievaluasi kembali. Kemudian Dokter Sabar, Ustaz. Dokter Sabar nanti ada evaluasi lagi insya Allah. Mas Musa Biludin, nah nanti ada dievaluasi lagi insya Allah. Baik, ya, total silakan yang lainnya. Ini masih tadi kurang lebih 10 orang. Silakan Hitung total. gimana, Ustaz? Gimana Mas Ubay? Ngirimnya itu gimana? Sama menulis namanya. Nama paling atas ya ada teks kosong atau Afan sebentar tadi apa lagi? Ringkasan teks jawaban singkat itu nama antum. Scroll paling bawah nanti ada tulisan kirim, nah itu kirim. Nah gitu setelah antum jawab selesai gitu. Baik, berikutnya Mas Zema, insyaallah sudah masuk. Nanti kita evaluasi bersama barang-barang dekoreksi. Betul kabeh sapa iki? Sapa betul kabeh? Jenenge betul kabeh. Nah, lah iki. Siapa ini? Betul, ditulis namanya. Ini kayak santri kemarin nih. Nah, suruh ngasih nama tulis Asep Cilok namanya lah. Ngawur ini anak-anak ini. Antum kayak kelas SMA aja. Ini tak cariin kemarin siapa yang namanya Asep Cilok ini. Akhirnya ada yang ngaku ini, Masya Allah, bocah-bocah ini. Baik, berikutnya ini diantara Masya Allah ya ikhwah ya, memanfaatkan teknologi lah. Kita seperti ini kan asik sama anak-anak. Nah, Fadal. Punya anak udah keluar belum ya, Ustaz ya? Nama antum ya, Mas Franky ya. Sudah keluar? Sudah keluar, alhamdulillah. Nanti kita evaluasi bersama, baru kita lihat. Berikutnya Mas Franky sudah keluar. Kemudian Mas Budi. Mas Budi juga sudah keluar, Mas Budi. Kemudian Mas Suroso sudah keluar. Kemudian Pak Husni sudah keluar.
Masya Allah. Kemudian siapa lagi nih? Mas Fazli sudah keluar. Barakallahu fikum. Kemudian Mas Misbah, Pak Misbah sudah keluar. Barakallahu fikum. Kemudian ini belum ada yang jawab lagi namanya ini. Silakan yang belum nulis namanya diulang lagi nggak apa-apa. Insya Allah dapat. Tapi kalau sudah nulis namanya sudah cukup, nanti insya Allah kita evaluasi bersama. Abu Reza sudah keluar. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian terakhir Pak Lubis juga sudah keluar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nanti insya Allah kita koreksi bersama. Ini kan kalau seperti ini asik. Nanti insya Allah sering-seringlah buat soal seperti ini. Ya. Baik. Fadal, Mas Made, gimana? Punya saya, Tat, sudah dikirim. Gimana? Mas Made, baik ya, baru masuk. Baru masuk Mas Made, alhamdulillah, barakallahu fikum. Silahkan yang belum kirim, baru masuk Mas Made. Yang lainnya, 23, ini sudah masuk kurang lebih 20 jawaban. Ada 3 orang lagi atau 2 orang ya, 3 sama Ana berarti 2 orang. Atau yang belum nulis nama, silakan bisa diulangi lagi. Sebelum kita evaluasi bersama dan ditutup linknya insya Allah. Ini masih tahapannya mudah. Yang lebih sulit lagi, nanti ada timernya, ada waktunya. Per soal 10 detik misalkan. Nah, itu yang lebih jos lagi itu. Jadi kalau kayak gini kan masih bisa mikir lama. Waktunya 10 menit, 15 menit. Nanti per soal cuma 10 detik misalkan. Atau 20 detik. Kita latihan banyak untuk... soalnya, Tan. Soalnya dikit aja, Tan. Insyaallah. Ya 10 sedang lah. 10 sedang. Ini kan cuma 10 tadi ya, cuma 10. Cuma 10 insya Allah. Kalau banyak-banyak juga bikin soalnya yang lumayan denger. Baik, barakallahu fikum, sudah masuk semua insya Allah. Baik. Sudah masuk insya Allah ya. Tinggal yang belum ngasih nama tadi mungkin. Siapa kira-kira nanti? Baik, cukup ya? Ada yang belum isi lagi? Kalau sudah kita cukupkan, kita coba jawab satu persatu. Nah, sebentar. Kita coba. Barakallahu fikum. Baik. Soal yang pertama, Muhammad ya, Zaid diganti. Muhammad telah pergi. Pilih salah satu jawaban yang benar di bawah ini. Perlu diketahui pergi dalam bahasa Arab artinya dhahaba yadhabu. Fadhal angkat tangan yang bisa jawab. Ade. Fadhal Mas Niko. Fadhal Mas Niko, silahkan. Zahaba Ustaz. Baik, jawabannya yang mana yang betul? Bisa sambil dilihat. C Ustaz. C. Mumtaz. Dhahaba Muhammadun. Jawabannya C ya ikhwah. Ini hampir mirip. Ada yang jawab dhahabtu Muhammadun. Ada yang jawab yadhabu Muhammadun. Yang betul C. Dhahaba Muhammadun. Kenapa? Artinya Muhammad telah pergi. Berarti menggunakan dhahaba. Ya. Bukan menggunakan yadhabu. Apalagi sayadhabu. Apalagi dhahabtu. Dhahabtu Muhammadun gak nyambung. Dhahabtu Muhammadun, aku telah pergi Muhammad. Nah, bagaimana gak nyambung? Tapi dhahaba Muhammadun. Kenapa? Karena dhahaba artinya telah, dia sepi ataupun gak ada tambahan untuk saya, untuk kamu, untuk kita. Tapi untuk siapa? Untuk Muhammad. Nah, Muhammad ini laki-laki, berarti dhahaba, sama seperti di kamusnya. Kalau yadhabu fi'il mudhari. Itu tidak pas. Baik, yang betul dhahaba Muhammadun. Kita lihat ini ada berapa yang benar ini. Baik, jawaban yang benar rata-rata banyak yang benar untuk nomor 1, tapi ada beberapa yang salah ya. Tidak perlu kita sebutkan insyaallah untuk evaluasi saja. Nanti mungkin nilainya saja kita share. Tidak apa-apa kita share nilainya ya.
untuk penyemangat antum insyaallah. Baik, berikutnya yang nomor 2. Di bawah ini mana saja yang fi'il mudhari'? Foto angkat tangannya. Siapa ya, Ikhwah? Di bawah ini mana saja yang fi'il mudhari'? Foto yang belum jawab. Foto. Mas Ubay, tafadhol. Itu yang B sama yang D itu kayaknya fi'il mudhari' semua, Ustaz. Yang B sama Yang D. ya benar. Saya jawabannya berarti ada 2. Jawabannya ada 2. Jawab B atau D semuanya betul. Nah, itu diantara terkadang gini ya ikhwah. Kalau di ujian di kampus itu malah bisa milih 2. Jadi itu mengecoh kita gimana ini kok jawabannya benar semua. Nah, maka dipilih dua-duanya nggak apa-apa kalau bisa. Tapi di sini tadi saya kunci cuma 1 jawaban. Maka antum jawab B, jawab D, semuanya betul. Mumtaz. Antara B sama Ustaz. Ini jawab B nilainya skornya kok kosong Ustaz ya? jawab B nilai kosong. Oh, Iya, insyaallah. Nanti bonus berarti dokter sabar, aman. Jawab D juga kosong, Ustaz. Nilainya. Jawab D kosong. Iya. Baik, sebentar, Anda cek dulu. Jawaban individual. Baik. Coba saya cek di Pak Didik ya. Baik, tapi ini ada yang nilai 10 ya, Kuah. Di antaranya, nah, Anak keluar Ustaz. gimana? Punya anak udah keluar ini hasilnya. Iya, di antara ada yang dapat nilai 10. Ini yang milih di B sama kalau D iya, D nanti dikosongkan karena di situ kalau antum milih D insya Allah tetap dapat nilai. Tapi memang dikosongkan di situ karena kuncinya cuma 1 jawaban tadi. Tapi kalau milih B benar. Kalau milih B benar, milih D juga benar. Tapi di sistemnya kosong memang. Tapi kalau milih B di sistemnya sudah dapat poin ya gitu. Karena kalau untuk yang di D poinnya di sistem masih kosong. Nah, kalau milih B juga benar. Baik. Itu ya nanti yang dapat nilai D aman. Di sini terpantau kok. Di sini ada terlihat sangat jelas siapa yang milih D, siapa yang milih selain B atau D. Ini contoh misalnya Mas Misbah, Pak Misbah memilih di D, berarti benar ya. Walaupun di sistemnya 0, tapi nanti dapat nilai. Di sini insya Allah dapat nilai. Fadol, siapa yang nanya? Naam. Fadol Pak Triyono. Apa nana Ustadz untuk yang nomor 2 itu yang fi'il mudhari' itu Ustadz antara B dan D itu Ustadz. Ya. Mohon penjelasannya itu. Jadi gini, itu adalah metode untuk jawaban yang membingungkan saja. B sama D sama jawabannya, benar. Jadi kalau yang A, yusafiru fi'il mudhari', yatribu fi'il mudhari'. Akan tapi kataba fi'il madhi, maka salah. Kalau yang B, yaktubu fi'il mudhari', kemudian yajlisu fi'il mudhari', yaqra'u juga fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' semuanya. Berarti benar jawabannya B. Yang C, doroba fi'il madhi, berarti salah. Jalasa fi'il madhi, kataba fi'il madhi, berarti salah semuanya yang C. Yang D, yadribu fi'il mudhari', jadi doroba yadribu, yajlisu yaktubu semua fi'il mudhari'. Akan tapi di sistem yang tadi saya buat ini kan sistemnya belum bisa untuk 2 jawaban di seluruh soal, sebetulnya bisanya. Tapi kalau di satu individual soal belum bisa 2 jawaban. Maka yang jawab di D salah di sistem, tapi betul aslinya. Gitu Pak Triyono. Tergambar Pak Tri ya. Ya Ustadz. Kemudian ini Ustadz yang nomor berapa tadi ya? Nomor 3 kalau nggak salah. Nah, kita jawab dulu nomor 3. Fadol antum yang jawab Pak Tri, silakan.
Ya, memang kalau nyimak kemarin itu ini Ustaz, jawabannya itu nomor 2. Nomor 1 di setiap kamusnya itu fi'il ini fi'il madi ya. Cuman tadi anak berpikir gini. Tapi kalau di ilmu nahwu itu kayaknya ada ini jawaban nomor 1 di setiap kamusnya itu. Betul. Jadi nomor 3 ini ya ikhwah, untuk kalau tanda di dalam ilmu nahwu nggak ada. Akan tapi ini nggak ada yang menyalahi ilmu nahwu. Nah, ini. Jadi ilmu ini nggak ada di kaidah ilmu nahwu, akan tapi tidak ada yang menyalahi di ilmu nahwu. Bisa dicek di seluruh kamus mana aja, mau yang internet, mau yang langsung kitab. Maka yang pertama pasti fi'il madhi. Nah, itu kenapa anak inisiatif itu seperti itu? Yang pertama memudahkan terlebih dahulu untuk ikhwan. Jadi ikhwah ini hampir 80% rata-rata dari 0. Jadi nanti misalkan tanda fi'il mudhari itu kemasukan qad, apalagi qad ini bingung ini. Kemasukan tu, apalagi ini bingung. Nah, tapi kalau untuk di setiap kamus, kalau di fi'il pertama asli fi'il madhi adalah, maka itu harus diketahui. Seperti ini. Saya sini gambar. Ya. Udah, nah gitu. Gitu Pak Triana ya. Jadi tergambar insya Allah. Ustaz. Nah, jadi hal-hal yang seperti, jadi gini kata para ulama, nahwu ataupun shorof itu membantu untuk bahasa Arab dan memang memiliki kaidah yang membantu, yang tetap. Akan tetapi kita bisa mengembangkan diri, terlebih kita di Indonesia, apa yang bisa memudahkan untuk kita sebagai warga Indonesia mengikuti bahasa Arab tapi tidak menyalahi kaidah. Gitu. Seperti ini, diantaranya objek itu seringnya diharokati apa? Nah, ini kalau dalam istilah nahwu bukan harokati tapi i'rab. Gitu. Tapi kalau ikhwan, di i'rabnya apa? Masih bingung. Ya, gitu. Jadi belum tahu, karena i'rab itu yang mungkin bisa dengan fathah, bisa dengan alif, bisa dengan ya. Akan tapi kalau sering diharokati, nah ini nggak menyalahi kaidah. Karena kalau nasab itu pasti diwakili dengan fathah. Kalau rofa pasti diwakili ya, sering diharokati dengan dhammah dan seterusnya. Itu diantara gambaran. Maka kita cari yang paling mudah agar kita itu bisa memahami bahasa dengan mudah. Dan ini bukan termasuk bid'ah ya, ini dalam kaidah bahasa Arab enggak masalah. Baik. Berarti jawaban yang nomor 3 adalah mana ya ikhwah? Nomor 1 di setiap kamusnya. Antum buka kamus mana saja, insya Allah yang paling pertama adalah fi'il madhi. Enggak mungkin paling pertama fi'il amr, itu enggak ada. Jadi fi'il madhi. Baik. Kemudian yang nomor 4. Objek itu seringnya diharokati apa? Silakan yang bisa untuk mengangkat tangannya. Fadal, Pak Triyono. Fathah Ustaz. Nah, fathah. Jadi objek itu kalau dalam istilah kita nanti di bawahnya juga ada. Seringnya diharokati fathah. Darabtu Zaidan. Aku telah memukul Zaid. Maka dia diharokati fathah. Baik, berikutnya pengertian dari idhofah. Pengertian dari idhofah. Fadal. Ikhwah, yang lainnya bisa yang menjawabnya. Fadal Mas Abu Reza. 2 kalimat dijadikan 1 Ustaz. Nah, 2 kalimat atau lebih dijadikan 1. Maka kalau kita kembali ke kaidah nahwu, ini hampir ada sebagian ulama yang mengartikan seperti ini, ma usnida ilaihi atau ma udhifa ilaihi. Apa artinya ma'udhifa? Ya 2 kalimat atau lebih jadikan 1. Zaidun qaimun, misalkan hadza baitul jamil. Ini rumah yang bagus. Maka bisa diartikan dengan 2 kalimat dijadikan 1. Baik, mumtaz. Barakallahu fikum. Itu dari idhafah, ma'udhifa ilaih. Baik, berikutnya objek dalam bahasa Arab disebut dengan apa ya ikhwah? Fadhal. Bisa yang belum jawab. Fadal, Pak Didi.
Maf'ul Ustaz. Maf'ul. Na'am, maf'ul. Maka ini nanti kalau sudah kita menjawab seperti ini atau sudah mempelajari seperti ini, maka setiap pertemuan ke depan insyaallah taala kita membahasnya bukan objek, tapi apa? Maf'ul. Nah, awalnya dulu kita masih objek, ya kan? Mana doroba Zaidun Amron? Mana objeknya? Amr atau Amron. Maka nanti setelah pertemuan ini biidznillah kita nggak pakai istilah objek lagi, tapi pakai istilah apa? Maf'ul. Itu seperti itu ya, wah ini tahapan yang ana ingin sampaikan ke antum agar mudah. Karena gini, ana pribadi ini dengan pengalaman sendiri ya, kenapa ana memberikan atau mencetuskan hal seperti ini. Karena pengalaman pribadi sangat rumit istilah-istilah itu kalau nggak diterjemahkan dengan bahasa yang kita bisa, yaitu bahasa Indonesia. Kita tiba-tiba mengikuti kaidah bahasa Arab yang mana kita sendiri harus menghafal nama-nama tersebut seperti maf'ul, fa'il, fi'il, domir. Tadi misalkan idhofah, misalkan nasab, marfu, itu lumayan menyita ini kita. Tapi kita fokuskan untuk hal-hal yang memudahkan dulu. Nanti beriringan dengan waktu sudah mulai paham, oh maf'ul tuh ini tuh, objek. Nah, itu mudah. Sebetulnya bahasa Arab itu seperti itu, mudah. Tapi tergantung pengajarnya, tergantung pendidiknya. Kalau pengajarnya harus monoton dengan apa teks yang ada dalam bahasa Arab, wah, berat, susah. Jangankan kita seminggu sekali belajarnya ya, yang setiap hari belajar bisa pusing itu santri ataupun murid-murid. Apalagi yang seminggu sekali ya, hilang sudah. Baik, berikutnya yang nomor berapa ini? 5 kalau nggak salah. Silakan, tauhid ada 3 jenisnya. Apa saja? Fadhol yang belum jawab. Mas Umar, fadhol. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat yang C, Ustaz. Mumtaz, wallahu fikum. Naam, yang C. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Karena ada sebagian firqah ya ikhwah itu menambahkan dengan tauhid hukumiyah. Itu di antara firqah-firqah seperti Khawarij itu menambahin itu. Tauhid hukumiyah. Walaupun kita belum membahasnya, tapi minimal kita kalau sudah tahu yang benar, ya kan? Yang benar apa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Berarti yang lain salah. Nah, itu di antara pentingnya mengetahui yang benar, maka yang salah otomatis terfilter. Oh, ini salah. Sebaliknya, kita kalau nggak tahu yang benar, mungkin yang salah dikatakan benar, atau yang benar dikatakan salah. Itu yang tidak pas. Maka dalam sahabat, araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui keburukan atau kesalahan bukan untuk melakukan sesuatu tersebut, tapi untuk apa? Untuk litawaqih. Walakin litawaqih, supaya aku terhindar dari keburukan itu. Itu ya ikhwan. Baik. Berikutnya apa arti tauhid uluhiyah? Tafadhol yang belum menjawab. Tafadhol ya ikhwan. Silakan, apa artinya tauhid al-uluhiyah? Tafadhol Mas Dafa Zulham. Pak Ustadz, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Naam, betul. Jawabannya adalah B. Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Itu namanya arti tauhid uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, ada yang tahu? Tafadhol tauhid rububiyah. Tafadhol. Enggak ada di soal, tapi untuk murojaah bersama. Tafadhol Mas Franky Burhan. Duluan yang mengatakan. Mentauhidkan Allah dalam penciptaan ya. Naam, dalam segala penciptaannya atau perbuatannya lebih tepatnya. Jadi misalkan di antara penciptaan atau perbuatan Allah yaitu hujan, maka termasuk masuk ke tauhid rububiyah. Maka ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam segala bentuk perbuatannya, yaitu perbuatan Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Dan untuk kita mendapatkan ilmu bersama ikhwah, dahulu orang-orang kufar Quraisy ya, itu mentauhidkan Allah dalam segi rububiyah ini. Dalam segi rububiyah. Dalam sesi ataupun dalam sisi rububiyah ini. Dalam arti bagaimana? Ketika mereka ditanyain siapa yang memberikan rezeki, siapa yang memberikan hujan, siapa yang memberikan harta, dia mengatakan Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang kafir Quraisy. Ada dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qasas juga ada, juz 20, kurang lebihnya di halaman
2 setelah juz 20 dari awal ya. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun insyaallah juga ada kurang lebihnya di pertengahan juz. Maka itu orang kafir ya ikhwah, seperti itu. Akan tapi ketika mereka mengatakan beribadah, menyembah, dia berpaling. Apakah dia mentauhidkan Allah? Tidak. Dan dalam sisi dalam sisi tauhid rububiyah, mereka mengakui Allah menciptakan. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Nah, katakanlah kenapa kalian tidak bertakwa kalau sudah mengetahui semua ini milik Allah Azza wa Jalla. Itu di antara selingan untuk tauhid. Berikutnya akulkah dalam bahasa Arabnya aku ya ikhwah. Tafadhal. Mas Made, tafadhal. Ya, sesuai jawaban anak tadi Tat. Salah Masya aja. Allah. Tallajah, mumtaz, Masya Allah. Tallajah, artinya kulkas. Baik, barakallahu fikum. Kalau mirwahah apa Mas Made? Mirwahah apa ikhwah? Fadhal. Kipas angin Ustaz. Kipas angin, betul. Kipas angin. Jawalun apa ya ikhwah? Handphone. HP atau handphone. Komisun. Fadhal. Gamis atau baju, Ustaz? Mumtaz, akhiris, gamis atau baju. Lebih tepatnya kalau komis itu dalam teks Arab ketika ada komis atau jubbatun itu lebih ke jubah, itu komis. Karena dulu Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ahabbu thiyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ahabbu thiyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Baju yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Ma huwa al-qamis? Syekh bin Baz berkata, apa itu qamis? Qamis adalah baju yang tidak memerlukan pakaian kedua. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kita pakai qamis kan cukup satu dari bawah. Walaupun pakai mungkin celana dalam panjang dan sebagainya itu nomor nanti. Tapi kan harus cuma satu. Kalau izar, ada sarung, ada mungkin kemeja atau selendang, rida, itu membutuhkan dua kain. Seperti itu ya ikhwah. Itu qamis. Dan qamis ya ikhwah minas sunnah, dengan hadis tersebut ahabbus thiyab, pakaian yang paling dicintai Nabi SAW itu minas sunnah. Jadi kita jangan malu pakai qamis, walaupun kita juga kalau di Indonesia melihat tempat mungkin ya. Tapi kalau di Saudi orang manjat kurma aja pakai jubah, orang gali kuburan, mau orang gotong apa saja, kerja di bengkel pakai jubah, itu kebiasaan mereka. Tapi kalau di kita mungkin ya ajib, perkara yang terheran atau mengherankan. Maka kalau untuk sholat ya itu diantar kesunahan, terlebih menggunakan warna putih, warna putih. Tapi yang terakhir, qara'a Zaidun al-Qur'ana, apa yang menjadi maf'ul atau objeknya? Fadhal yang belum jawab terakhir. Fadhal terakhir. Mana atau apa yang menjadi maf'ulnya atau objeknya? Fadhal yang belum menjawab atau yang sudah menjawab enggak apa-apa. Mas Ubay, fadhal, na'am. Al-Qur'ana, Ustaz. Al-Qur'ana, mumtaz. Maf'ulnya Al-Qur'ana. Al-Qur'an berarti diharakati ataupun di i'rabi apa Mas Ubay? Diharokati nasab, Ustaz. Nasab, yaitu seringnya dengan fathah. Nah, seringnya dengan fathah. Baik, itu ya ikhwah. Jadi kurang lebih 10 poin untuk kita murojaah bersama. Baik, kita sekarang coba cek. Nanti di-share lah apa-apalah ya. Kita udah tuwek kabeh, enggak usah malu lah ya. Latihan bersama insyaallah taala. Baik, mungkin saya bacakan secara ringkas dan insyaallah taala untuk ini ya ikhwah ya. Untuk apa namanya? Menghemat waktu dan memaksimalkan pastinya. Kita insyaallah taala pekan depan Selasa Rabu ya. Nah, pekan depan satu pekan ya, anak sampaikan 1 pekan itu insyaallah kita
free terlebih dahulu, libur terlebih dahulu, karena juga Ana ada tugas buatnya ini 4 mata kuliah untuk dibuat apa namanya kayak bahas lah kalau dalam bahasa Arabnya rex paper atau apa, dan minimalnya 2000 kata per matkul, berarti berapa halaman? Itu 4 halaman sih sebenarnya, atau 5 halaman lah kalau tulisannya kecil. Wala kulihal itulah sepekan itu kita libur insya Allah, dan di pekan kedua tanggal kurang lebihnya ini Selasa Rabu tanggal 12 ya, tanggal 5 kita libur, tanggal 12 insya Allah sudah masuk lagi, dan insya Allah rencana Ana kita mau buka tahsin online. Nah ini kalau untuk tahsin di luar jam waktu kita ini, di luar 2 hari ini, akan tetapi untuk tahsin nggak ada satupun yang plan-plan. Ini nggak boleh plan-plan, ini harus continue. Tapi kalau bahasa Arab ataupun tauhid yang mungkin 1-2 lagi sibuk dan apa, tafadhol, mungkin memang kita ya banyak kesibukan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang mengikuti kelas privat, ini karena privat ya ikhwah ya, privat lah lebih tepatnya, karena kita khusus betul-betul nanti tidak ini untuk tahsin online tersebut. Free, semuanya free insya Allah, tidak ada yang madfu ataupun marsum, tidak, semuanya free insya Allah. Silakan. Anda mengutamakan yang ikhwah di sini, nanti mungkin ikhwah yang di luar kalau sekiranya diperlukan untuk menambah kuota tidak apa-apa, tapi kalau dicukupkan dari ikhwah yang ada di grup ini itu nggak apa-apa juga, karena biar maksimal. Dan terutama tadi ini private, nggak boleh dengan safar, dengan apa namanya aktivitas. Kalau selagi masih bisa membuka HP, nah berarti masih bisa ikut, walaupun dengan disambi, walaupun dengan disambi ataupun dikerjakan, tapi masih bisa buka HP, dibuka HP-nya, masih bisa buka tab, buka laptop, dibuka. Itu insya Allah dimulai dari tanggal 12 nanti. Kita insya Allah dalam sepekan ke depan kita sortir, filter atau selektif bersama. Tafadhol. Insya Allah privat. Dan nanti kalau yang ikut tahsin privat ini biidznillah ta'ala berkesempatan nanti baca langsung di hadapan Syekh Wafi. Beliau memiliki sanad ikhwah, dan Ana juga lagi proses pengambilan sanad dengan beliau biidznillah ta'ala. Semoga Allah mudahkan. Jadi nanti kalau antum ini bisa membaca di hadapan Syekh, itu gimana dengan lidahnya orang Arab asli kan gitu. Kalau untuk baca pasti beda dengan lidah kita ya, walaupun 1-2 lah bedanya. Tapi itu ya ikhwah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Insyaallah taala kita cukupkan seperti itu untuk pertemuan malam hari ini. Fadhal, yang ditanyakan Mas Dafa Zulham, silahkan. Ini ada tulisan Arab di atas itu Pak Ustaz. Al-ikhtibaru at-tajribi apa artinya Pak Ustaz? Oh, Masya Allah. Al-ikhtibaru artinya al-ikhtibar ujian. Artinya al-ikhtibar ujian. At-tajribi artinya ujian apa ya? Coba-cobalah. Tajribah. Percobaan. Tajribi artinya percobaan. Maka kalau tajribah itu coba-coba. Dari kata jarroba yujarribu. Tajrib. Jarrabtu, aku telah mencoba. Misalkan apakah antum sudah nyoba minum jus mangga? Naam, jarrabtu. Saya sudah mencoba. Itu artinya jarroba yujarribu tajriban. Tajribi. Seperti itu. Baik, artinya apa? Percobaan. Al-ikhtibar ujian. Baik. Fadhal, ada yang lain? Silahkan untuk bertanya. Jangan malu-malu, ini karena pekan depan libur. Sepekan. Fadhal, kalau ada yang tanyakan atau ada masukan. Nah, ini gimana ini? Fadhal. Baik. Kalau tidak ada, saya bacakan nilai secara umum dan kita ini. Fadhal, Mas Dedi Chandra. Mau nanya ini Ustaz, apa istaqim wa tadilu itu apa artinya?
Ini dalam sholat ya. Ya. Nah, Jadi ini yang perlu kita belajar bersama. Terkadang yang terjemahan yang masyhur di video-video itu ternyata banyak yang salah lah gitu. Jadi istaqim. Jadi kata apa? Istaqoma yastaqimu. Istaqoma yastaqimu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya siratal mustaqim? Lurus, ya kan? Arti istaqimu, luruskan. I'tadilu, tegakkan, tegak, lurus tegak. Itu artinya i'tidal. Makanya ruku kemudian i'tidal, bangun dari rukunya i'tidal dengan lurus. Itu artinya i'tidal. I'tadala ya'tadilu, mu'tadil, tegak. Kun mu'tadilan, jadilah orang yang tegak, lurus. Artinya i'tadilu, istaqimu wa'tadilu, tarasu suddul khalal. Tarasu sama meratakan atau merapatkan, suddul khalal dari kata saddaya atau saddaya suddu. Sadda ya suddu. Artinya apa? Menutupi. Suddul khalal. Khalal artinya celah. Suddul khalal, menutupi celah. Maka tidak boleh kita membuka celah dalam atau keadaan sholat. Nggak boleh di sini maksudnya adalah meninggalkan keutamaan. Apakah haram? Tidak. Apakah wajib? Juga tidak. Tapi apa? Sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Bahkan itu nanti pernah dengarkan langsung ya ikhwah dari Syekh Utsman Al-Khamis dan para masyaikh yang lain. Mungkin kalau kita sekali dua kali tergambar. Apa? Syekh, di Madinah itu ya baik di kampus atau di Masjid Nabawi banyak orang-orang seluruh dunia. Kadang kita qadarullah sholat di samping orang mungkin dari Afrika, mungkin dari orang mana lah itu, kita nggak kuat untuk sholat sih. Apa maksudnya? Ya mungkin kita nggak bisa dengan nempel itu nggak bisa. Ya hassas kok dalam bahasa Arabnya itu risih gitu loh. Ya kadang ya ikhwah, kita bukan mencela secara fisik bukan, tapi memang adabnya seorang muslim kan. Kita kalau ke masjid nggak boleh habis makan jengkol, nggak boleh habis makan bawang. Biar apa? Baunya nggak menyakiti. Kadang memang qadarullah baunya luar biasa. Mungkin kalau antum yang sudah pernah umroh tergambar mungkin, atau yang pernah ini. Maka pernah tanyakan ke Syekh, kita nggak kuat gitu lah. Dengan samping tanpa kita menjelekkan orangnya atau individualnya, bagaimana solusinya? Kata beliau, kalau memang sudah sangat tidak kuat untuk mungkin aromanya ataupun dan lain sebagainya, kejorokannya, boleh membatalkan pindah tempat yang lain. Sampai seperti itu ya, boleh membatalkan pindah tempat yang lain. Kenapa? Kalau antum sampai dari awal sampai akhir seperti itu, malah antum nggak fokus. Memang betul, karena pernah ya, nggak fokus mau sholat, nggak fokus. Jadinya apa? Ya aromanya di samping, apalagi gelegean terus, masya Allah. Nah itu kita harus pengertian. Kita mungkin tanda kutip lah, kita mungkin yang nggak putih, nggak ganteng, tapi minimal tuh nggak bau, nah gitu loh. Minimal kita nggak badan wangi, yang itu dianjurkan. Jadi Nabi SAW pernah melarang, la taqrabannal musallan atau masjidana. Nggak boleh deket-deket ke masjid kami. Orang yang makan basal, awisum, awil qurrath. Itu ada teks hadisnya. Basal apa? Bawang merah. Sum, bawang putih. Qurrath. Qurrath itu kalau di kita seperti daun bawang, tapi beda. Anda ucapkan sekali lagi, seperti, berarti mirip. Kalau di Arab ada namanya qurrath, itu untuk racikan kalau mau membuat makanan khas Arab. Kalau di kita mirip dengan bawang merah, tapi bukan bawang merah, hanya mirip saja. Nah itu dilarang, bayangkan. Supaya apa? Kita nggak mengganggu malaikat, juga nggak mengganggu di samping kita. Nah itu faedah saja. Barakallahu fikum. Sedikit cerita dulu seperti itu dengan masyayikh. Baik, fadhal ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita tutup insyaallah. Naam, fadhal Mas Gerilio. Ini Ustaz, kalau kita masbuk sholat Ustaz ya, imamnya udah selesai baca Al-Fatihah, kita tetap baca Al-Fatihah apa nyimak yang surat yang dibaca sama imamnya Ustaz? Nah, Masya Allah. Jadi gini ikhwah, perihal Al-Fatihah, ini batuk depan kipas masuk. Nah, perihal Al-Fatihah itu ada minimal 3 sifat ya bagi makmum. Sini nggak boleh kipas, batuk loh. Sini. Apa yang pertama? Ketika sholat sir,
salatnya apa? Sir, pelan, zuhur, asar, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Itu yang pertama. Kalau ketinggalan bagaimana? Ngikutin imam. Fatihah kita ditanggung imam. Misalkan kita baru baca Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam Allahu Akbar, kita ikut ruku. Jangan antum selesaikan Al-Fatihah. Malah apa? Bisa membatalkan salat antum. Kalau antum menyelesaikan Al-Fatihah, imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, antum masih Al-Fatihah, batal salat antum. Kalau ketinggalan dua pergerakan imam bisa membatalkan salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan salat jahriyah, maghrib, isya, subuh? Maka kita ada dua ulama yang ikhtilaf. Yang pertama diantaranya Syekh Al-Albani yang masyhur mensahihkan hadis ya. Beliau berpendapat kalau salat itu jahriyah ya, kita cukup menyimak bacaan imam walaupun dari awal sampai akhir. Cukup menyimak bacaan imam walaupun dari awal sampai akhir. Kecuali imamnya bacaan Al-Fatihahnya enggak ceto, enggak pas. Itu kita harus baca Al-Fatihah sendiri. Terlebih enggak pasnya di sini ya kita bisa membenarkan lah. Itu kita baca Al-Fatihah sendiri. Tapi kalau imamnya sudah membaca, maka kita cukup terdiam dan menyimak saja. Pendapat yang kedua, tetap membaca Al-Fatihah. Kapan membacanya? Bisa di antara sela-sela imam baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum umi-umi, tahu umi-umi enggak antum? Umi-umi itu baca dalam diri ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Boleh seperti itu. Atau ketika imam baca surat juga boleh. Jangan imam baca surat selesai amin, qul huwallahu ahad, Allahus samad, antum membaca Al-Fatihah di waktu itu. Atau ketika sedikit membarengi imam akan tapi dengan lirih tanpa menyamainya, itu juga diperbolehkan insyaallah taala. Pada intinya pendapat yang kedua ini mengharuskan untuk membaca Al-Fatihah dan dua-duanya di antara wallahu alam memiliki dalil semuanya dan dalilnya sahih semuanya. Lalu bagaimana? Kalau pribadi mengikuti pendapat Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ini pendapat tambahan dari ini sebetulnya. Kalau kita memungkinkan, kadang gini ikhwah, salat jahar saking imamnya mungkin bagus, kita bisa menikmatin, kita malah nggak fokus baca Al-Fatihah sendiri, sudah kita dengarkan imam saja. Kita mendengarkan imam, kita menyimak, itu insya Allah juga benar. Itu di antara fatwa Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau dosen di S2 dan S3 di Jamiah Islamiyah dan imam di Masjid Quba dan pengajar di Masjid Nabawi. Apa kata beliau? Kalau kita malah tidak fokus baca Al-Fatihah sendiri, sudah dengarkan imam. Mungkin imamnya sudah bagus bacaannya, enak. Tapi terkadang kita kalau nyimak di imam, malah bacaannya buruk, sudah baca sendiri saja. Nah itu juga diperbolehkan. Maka mana yang lebih mudah bagi kita? Nah itu. Mana yang lebih mudah bagi kita? Kalau kita memudahkan untuk baca Al-Fatihah, baca. Karena itu lebih ahwat, kata beliau. Ahwat di situ lebih berhati-hati. Ahwat lebih berhati-hati. Tapi kalau susah membaca Al-Fatihah, nggak bisa khusyuk, mungkin spekernya juga kencang sekali mungkin, dan lain sebagainya. Atau tadi lawan katanya, kita jauh dari imam, nggak dengar bacaan imam. Nah, kita baca sendiri bisa tuh. Maka bisa dikiaskan hal seperti itu. Kita bisa baca sendiri, lebih khusyuk, itu diperbolehkan. Itu jawabannya Mas Gerilio. Insya Allah dipermudah. Betul, Pak Dedi Chandra. Ini Ustadz, kan ada itu masalah tahfiz Al-Quran itu, ada yang mencari tahfiz bersanad dengan tahfiz biasa, itu apa bedanya Ustadz? Ada orang cari pesantren, nah, Al-Qurannya bersanad gitu, sama yang biasa, yang nggak bersanad. Taib, itu perihal milih pondok ini sebetulnya. Jadi memang perkembangan zaman itu kita banyaklah melihat pondok-pondok yang bervariasi orang lebihnya. Sama dulu kalau anak boleh gambarkan seperti ayam lah, jual ayam itu dulu cuma ayam bakar selesai. Sekarang demi kesini ada ayam penyet lah, ada ayam kremes lah, ada ayam sambal hijau lah, itu variasi. Intinya ayam semua, itu dalam sisi itu seperti itu, tapi rasa berbeda. Nah, kita kembali ke mahat tadi. Maka memang gini, kalau memang bersanad, kita harus cek siapa pengajarnya satu. Kalau memang pengajar yang memiliki sanad, jadi sanad itu di situ adalah silsilah.
ya, silsilah yang bacaan kita dengan guru kita 30 juz, guru kita dengan gurunya lagi sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya bersanad dan memiliki silsilah tadi, runtutan nama, runtutan rantainya tadi, dan harus benar, valid. Jadi nggak boleh ngarang, nggak boleh ngapusi, nggak boleh. Itu diantara nama sanad. Kemudian kalau nggak memiliki sanad ya berarti kita membaca saja dengan benar, tapi nggak memiliki mata rantai yang tadi. Apakah ada keutamaan secara khusus? Wallahu a'lam. Kalau secara khusus belum saya dan para ulama juga belum menjumpai itu. Karena yang diperintahkan bagi kita membaca Quran dengan tajwid, dengan benar, tapi bukan dengan bersanad gitu. Tapi kalau dengan melihat apa keutamaan bersanad, kita bacaannya insya Allah Ta'ala dibanding yang tidak memiliki sanad beda. Ibaratnya kalau orang yang sudah memiliki sanad, dia seringnya apa? Sudah terbiasa dengan latihan, dengan pembenaran kata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin sama alamin itu beda. Kadang ada orang yang seolah-olah ainnya pengen dikeluarkan, tapi malah ke hulu masuknya. Anak sering dengar beberapa, bahkan banyak yang pengajar seperti itu, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu malah salah. Kenapa? Taklif kalau dalam bahasa Arab itu menggulu. Nah, kenapa dia sampai salah seperti itu? Karena mereka nggak belajar dengan guru yang memiliki sanad seperti tadi. Itu di antara kelemahannya. Tapi kalau mereka belajar dengan guru yang kompeten di bidang qiraah namanya, bacaan, insya Allah bacaan tidak seperti itu. Nah, itu. Kadang ada di antaranya yang hanya memfokuskan ke nada. Terlebih sudah nada nggak ada, bacaannya amburadul. Nah, itu yang repot. Sudah nada nggak ada, bacaannya amburadul. Nah, ini dari mana dapatnya? Maka dicek. Bahkan dahulu para ulama ya ikhwah, ketika ingin mengambil ilmu dari satu syekh, satu ulama, mendengarkan bacaan Al-Quran yang terlebih dahulu. Bacanya benar nggak ini? Gitu. Maka mustahil dia bisa dikatakan jarang ada lah. Kita bedakan ya ikhwah ya, antara bacaannya itu merdu, suara bagus, sama bacaannya benar tuh beda loh ya ikhwah ya. Kalau bacaan merdu, indah itu mungkin kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba dengan suara ataupun nada. Tapi yang dimaksud di sini adalah bacaan yang betul tadi. Nah, itu harus yang bedakan di situ. Nah, mungkin kalau bacaannya salah, tadi yang sudah saya katakan, sudah bacaannya salah, nada pun nggak ada. Nah, itu maka tidak ataupun perlu ditanyakan bagaimana ngajinya ataupun belajarnya. Maka dahulu para ulama seperti itu, sampai detailnya ya. Di antara para ulama hadis sebelum mengambil ilmu dengan seorang ustadz, seorang syekh, seorang pengajar, 1 bulan mereka teliti. Bagaimana ini bacaan Qur'annya, bagaimana sifat sholatnya, bagaimana muamalahnya. Oh, ini benar, diambil ilmunya. Enggak, tinggalkan. Seperti itu. Nah, itu diantara kurang lebihnya apa yang dimaksud dengan sanad atau tidak. Ringkasan, secara khusus, fadilah ini dan itu, wallahu alam tidak ada. Akan tetapi, kalau secara tujuannya apa untuk membenarkan bacaannya, sangat beda. Orang yang memiliki sanad dengan orang yang tidak memiliki sanad. Wallahu alam bishawab. Ada lagi? Fadal. Fadal Mas Dafan Zulham. Apun Pak Ustadz, ini mengenai kaitannya dengan fardu kifayah. Di kampung kami itu kalau ada orang meninggal itu kain kafannya sudah disediakan sama aparatur desa, Mutin. Dapat bantuan gitu apa gimana? Itu yang baiknya gimana Pak Ustadz? Apa kain kafan itu dari desa apa kita jelaskan beli sendiri apa dari keluarga gitu Pak? Baik, ini berkaitan dengan janaiz, ahkamul janaiz. Jadi yang pertama ya ikhwah, tidak ada kesunahan. Ini para ulama banyak yang membantah hal ini dan setuju dengan pendapat ini. Antum bisa cek di buku ana yang pernah kita daurah itu, antum bisa dicek. Gak tahu masih ada nggak bukunya di antum itu, apa sudah hilang semua bukunya. Itu ada insya Allah yang ana terjemahkan di waktu daurah itu. Ana tulis juga nomor halamannya insya Allah taala. Para ulama tidak ada yang membenarkan bahwasannya menyimpan kain kafan itu termasuk sunnah, nggak ada.
Apalagi kain kafannya untuk jimat, nggak ada sama sekali, nggak ada. Kesunahan untuk nyimpen kain kafan saja tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal itu dari desa bagaimana? Wallahu alam. Yang pertama harus kita ketahui kain kafan, peralatan mandi, bukan peralatan ya, lebih tepatnya kebutuhan mandi, kebutuhan mungkin nyewa orang gali kuburan dan lain sebagainya. Pada intinya itu mengambil dari harta si mayit, ya, mengambil dari harta si mayit. Maka ahli warisnya yang harus tahu, ngertiin, oh ini misalkan si fulan ataupun misalkan kakeknya meninggal, kakek itu punya harta sekian, sudah sisipkan dulu untuk beli kain kafan, untuk beli parfumnya, untuk beli misalkan sabunnya, samponya, mungkin diantaranya kalau membutuhkan bayaran untuk yang gali kuburannya atau dan lain sebagainya. Kalau di kota ya, di kota kayak di Jakarta itu kebanyakan beli lahan kuburannya itu pakai uang si mayat. Tapi kalau dikasih, wallahu alam, tidak mengapa, insya Allah tidak mengapa. Itu hanya kesulitan seperti itu. Karena dahulu ada Mus'ab bin Umair namanya. Karena tulis juga di buku Anda yang untuk daurah janaiz itu. Mus'ab bin Umair itu di antara syuhada di Uhud, sahabat Nabi. Beliau meninggal enggak memiliki harta kecuali kain idkhir. Kain idkhir itu apa? Kain yang bergaris-garis. Wallahu alam garisnya warna apa enggak disebutkan secara detail. Intinya kain yang bergaris. Dan kain tersebut sedikit. Ketika menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Bayangkan ya. Ketika menutupi kepalanya, kakinya terlihat. Ketika ditarik ke bawah untuk nutupin kaki, wajahnya kelihatan. Itu Mus'ab bin Umair. Akhirnya apa? Kemudian ngambil dedaunan di sekitar Madinah, ditutupi untuk kakinya si Mus'ab bin Umair. Itu dari kainnya beliau. Dari kainnya beliau. Dengan hadis ini, maka utamanya si mayit itu menggunakan hartanya sendiri. Tapi kalau dikasih, biiznillah tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Fadhal, kalau ada lagi. Cukup, insyaallah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, baik, kita atau nanti anak share sajalah. Tapi sepertinya kurang seru kalau di-share itu. Enaknya dibaca langsung sebagai penutup lah sebelum 9. Baik, ini mulai dari ya kita lanjut aja. Banyak soalnya, banyak ada 20 kalau dibaca satu persatu nanti kelamaan. Anak share saja insyaallah, enggak apa-apa. Nanti di-share di WA biar nilai taala untuk evaluasi bersama. Kita cukupkan insyaallah ya ikhwah ya. Anak ulangi lagi. Insyaallah pekan depan kita libur dulu biidznillah 1 pekan saja. Berikutnya insya kita masuk dan kita akan membuka kelas tahsin khusus bagi yang bukan pinter, bagi yang siap continue. Walaupun dari nol, fadhal, karena seperti privat tidak boleh pelan-pelan. Insya Allah waktunya menyusul nanti biidznillah taala dan bisa kesempatan untuk membaca langsung dengan syekh yang memiliki sanad Al-Qur'an seperti Syekh Wafi biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah mencatat seluruh aktivitas kita selama KSO ini dan seterusnya menjadi amal kebaikan sebagai penuntut ilmu yang mana kita dimintai ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.